Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nur Aziza from class A 2023 with study number head01230003. And in this video, I will present one of the educational media platform that can be used in the teaching and learning process, especially in English language teaching. And this presentation is submitted for the teaching media course under the guidance of Mr. Ridwan SPD MPD. And the platform that I have choose is WordWall. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian WordWall, fungsi dan fitur-fiturnya, kelebihan dan kekurangannya, serta cara menggunakan WordWall sebagai media pembelajaran. Oke, sebelum masuk ke tutorial penggunaannya, pertama-tama mari kita pahami terlebih dahulu apa sih itu WordWall. Nah, WordWall adalah sebuah platform atau situs web pembelajaran yang memungkinkan kita untuk membuat berbagai aktivitas belajar yang interaktif dan juga menarik. Nah, platform ini dirancang untuk membantu kita atau membantu proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan melalui berbagai bentuk permainan edukatif. Nah, WordWall dapat digunakan untuk berbagai mata pelajaran dan juga jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, selain itu juga WordWall dapat diakses melalui laptop, komputer, tablet maupun smartphone sehingga sangat fleksibel digunakan dalam pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran daring. Selanjutnya, fungsi WordWall dalam pembelajaran. Nah, adapun fungsinya yaitu yang pertama, membuat pembelajaran lebih interaktif. Yang kedua, membantu latihan dan penguatan materi. Yang ketiga, digunakan atau dapat kita gunakan sebagai media evaluasi pembelajaran. Keempat, dapat meningkatkan motivasi dan juga partisipasi siswa di dalam kelas. Dan yang kelima yaitu mendukung pembelajaran tatap muka maupun daring. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara membuat akun dan login ke WordWall. Pertama, buka browser dan kunjungi situs WordWall. Kemudian, pada halaman utama, klik tombol sign up atau login. Kemudian, masukkan alamat email dan kata sandi yang akan kalian gunakan untuk membuat akun. Nah, setelah itu, proses pendaftaran selesai dan kita berhasil masuk dan akan diarahkan ke halaman dashboard utama WordWall yang berisi berbagai menu dan juga template aktivitas pembelajaran. Nah, selanjutnya jika kita ingin membuat soal, kita langsung mengklik Create Activity. Setelah itu, kita akan ditampilkan atau diberikan beberapa template standar atau gratis. Nah, kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, misalkan match up, matching pairs, quiz, flashcard, anagram, maupun spin the wheel. Nah, untuk template-nya sendiri terdiri dari template yang berbayar dan juga template gratis. Untuk mengakses lebih banyak template, kita bisa mengupgrade menjadi template yang pro sehingga kita bisa mendapatkan atau menggunakan template yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, untuk membuat soal atau aktivitas, kita bisa langsung mengklik salah satu template di dalam WordWall ini. Oke, kita coba yang quiz. Nah, di sini sudah ada bentukan dari quiz ini. Kita berikan nama dulu terlebih dahulu di bagian activity title. Kita bisa menulis judul dari aktivitas ini. Kemudian di bagian sini kita bisa menuliskan pertanyaan dari soal yang kita inginkan. Kemudian untuk di bagian sini kita bisa memberikan opsi pilihan dari pertanyaan tersebut. Nah, kita pilih terlebih dahulu.
Kemudian jika kita ingin menambahkan jawaban atau opsi jawaban, kita bisa mengklik add more answer. Lalu kita tulis lagi jawaban yang akan dipilih oleh siswa. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu kita juga bisa menambahkan gambar nantinya. Kita klik dulu terlebih dahulu jawaban yang benarnya. Kemudian untuk menambahkan soal selanjutnya, kita bisa mengklik add a question. Nah, di bagian sini kita bisa menambahkan gambar atau gambar deskripsi dari opsi jawaban yang tadi. Jika kurang spesifik, kita bisa menjelaskannya di bagian ini. Nah, kita langsung saja klik gambar yang kita inginkan. Dan untuk opsi jawaban yang lain bisa kita sesuaikan juga gambarnya. Setelah kita memberikan gambar di bagian opsinya, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Dan untuk bagian pertanyaan itu bisa ditambahkan gambar juga ya, terserah atau sesuai dengan yang kita mau. Setelah semua soal kita masukkan beserta dengan opsi jawaban yang benar, setelah dicentang sampai warna hijau, kita bisa langsung mengklik done atau selesai. Nah, tampilannya seperti ini. Jika sudah seperti ini, berarti kuis maupun soalnya sudah jadi. Kita tinggal mengganti visual style-nya sesuai dengan yang kita inginkan, dan ada beberapa visual style yang gratis dan bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya kita coba salah satu visual style-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa mencoba atau melihat lagi untuk mereview apakah pertanyaan dan juga jawabannya, opsi jawabannya itu sudah sesuai. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, setelah pertanyaan dan juga opsinya sudah sesuai, kita tinggal mengklik pada bagian share. Lalu setelah itu kita klik publish. Dan akan muncul link yang kita bisa gunakan dalam proses belajar mengajar. Link ini bisa langsung kita berikan ke siswa saat proses pembelajaran. Dan siswa dapat mengerjakan ini baik di sekolah maupun di rumah. Nah, selanjutnya adalah mengenai kelebihan dari WordWall. Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh WordWall sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu WordWall mudah digunakan oleh guru maupun siswa. Yang kedua, WordWall menyediakan berbagai template pembelajaran yang menarik dan juga interaktif, baik untuk siswa maupun guru. Dan yang ketiga yaitu WordWall dapat meningkatkan motivasi dan juga partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. Dan yang keempat yaitu WordWall dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran sekaligus alat evaluasi di dalam kelas. Dan yang kelima yaitu WordWall dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti laptop, komputer, tablet, maupun smartphone. Selain memiliki kelebihan, WordWall juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama yaitu penggunaan WordWall biasanya memerlukan koneksi internet agar dapat digunakan secara optimal. Yang kedua, beberapa fitur dan template hanya tersedia pada versi premium atau berbayar. Dan yang terakhir yaitu pengguna versi gratis memiliki keterbatasan dalam penggunaan beberapa fitur tertentu. Nah, dengan demikian,
Dengan beberapa kelebihan dan kekurangan itu, Word tetap menjadi salah satu media pembelajaran yang efektif dan praktis untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Demikian presentasi saya mengenai Word sebagai media pembelajaran. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menonton video ini. Saya Nur Aziza dari kelas A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.